Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan tentang materi kuliah berikutnya, yaitu tentang sistem perkawinan. Setelah pertemuan sebelumnya kita membicarakan tentang indeks seleksi untuk dua sifat. Pada pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar tentang seleksi untuk meningkatkan mutu genetik ternak. Di dalam pemulihan ternak, untuk meningkatkan mutu genetik ternak, selain dapat dilakukan dengan seleksi, dapat juga dilakukan melalui sistem perkawinan. Artinya perkawinan yang kita atur, apa yang ternak mana yang akan dikawinkan untuk meningkatkan mutu genetik dari anak-anak yang dihasilkan. Itu yang dimaksud dengan sistem perkawinan. Oke, jadi kita bicara hari ini tentang sistem perkawinan. Jadi secara umum sistem perkawinan itu ada dua, yaitu acak dan non-acak. Acak atau random. Jadi non-random atau random. Acak dan non-acak. Seperti namanya, acak itu tidak didesain, ya, apa saja bisa bertemu secara kebetulan. Itu yang dimaksud dengan acak. Kalau non acak berarti ada desain, diatur. Hanya ternak ini dan ini yang akan dikawinkan, sementara ternak lain tidak bisa dikawinkan, misalnya seperti itu. Nah, jadi ada campur tangan. Misalnya yang paling mudah adalah campur tangan oleh peternak, karena peternak ingin menghasilkan ternak-ternak tertentu dari ternak-ternak tetua yang mereka miliki. Jadi campur tangan peternak bisa menyebabkan perkawinan menjadi non-acak atau tidak acak atau non-random. Nah, perkawinan acak kita abaikan ya karena tidak ada campur tangan di sini. Nah, yang ini yang akan kita bicarakan. Perkawinan non-acak. Non-acak itu bisa kita lihat dari kemiripannya, kemiripan fenotipik. Fenotipik kalian sudah paham betul ya, sifat atau ciri-ciri yang dapat diamati kasat mata. Kalau di dalam konteks ternak yang berproduksi, memiliki produksi adalah produksi ternak yang bisa diukur maupun ditimbang, didapatkan ukuran atau nilai yang kita peroleh. Kemudian yang kemiripan berikutnya adalah kemiripan genotipik. Ini yang kita tidak tahu, tetapi kita bisa mengharapkan kalau kita mengawinkan ternak-ternak tertentu. Jadi ini adalah berdasarkan kemiripan materi genetik dari ternak tersebut. Oke, kalau berdasarkan kemiripan fenotipiknya ada disebut dengan assortative mating positif, assortative mating negatif. Nanti di slide berikutnya ada penjelasannya. Ini tidak terlalu sulit, Anda para mahasiswa bisa membaca sendiri. Kemudian kalau kemiripan berdasarkan genotipiknya atau genotipiknya, ya ada perkawinan yang disebut dengan inbreeding. Ini perkawinan yang materi genotipiknya mirip. Ini outbreeding, materi genotipiknya tidak mirip. Oke. Nah, istilah lain ini perlu diketahui apa kalau ada orang atau textbook menyebutkan panmixia, artinya adalah populasi yang terjadi perkawinannya adalah secara acak. Perkawinan terjadi apabila setiap gamet jantan maupun betina mempunyai peluang yang sama. Nah, dalam pemulihan karena kita berbicara materi genetik, maka materi genetik itu terdapat dalam gamet. Gamet itu adalah sel benih, ya. Kalau sel benih itu bisa bertemu dengan sel benih yang lain secara acak, nah itu disebut dengan perkawinan yang acak, tidak ada pembatasan. Nah, perkawinan acak ini berarti gametnya tidak bertemu. Misalnya, kalau di dalam konteks gamet, misalnya gamet yang membawa gen dominan yang boleh kawin, yang membawa gen resesif tidak diperkenankan untuk kawin. Pada saat berbicara tentang ilmu genetika, di sana ada seleksi terhadap misalnya gen negatif atau gen resesif misalnya, atau seleksi terhadap genotipe yang memiliki gen resesif misalnya. Nah, di sana ada pembatasan. Ini dilihat dari gametnya. Oke, kalau assortative mating adalah bisa positif atau negatif. Yang positif itu assortative berarti mirip secara fenotipik. Kalau assortative mating negatif berarti tidak mirip.
Jadi ini misalnya yang ternak-ternak yang produksi susunya tinggi, ya boleh misalnya produksi susunya sama-sama tinggi. Nah ini berarti positif asortatif. Kalau yang tinggi dan rendah dikawinkan, ini disebut dengan asortatif negatif. Apa terjadi asortatif negatif itu? Ya terjadi. Misalnya pada saat kita ingin menghasilkan heterosis, ya, jadi di sana ada sifat unggul, ternak-ternak unggul dan ternak yang lokal misalnya, itu dia kemiripan fenotipiknya adalah negatif, berbeda, tidak mirip, makanya kemudian muncul heterosis. Oke, nah inbreeding, apa itu inbreeding? Istilah lain adalah silang dalam, perkawinan antara individu yang mempunyai hubungan keturunan. Nah, berhubungan keturunan artinya memiliki tetua yang sama disebut, maka kemudian memiliki hubungan keturunan. Kan kalau kalian dengan kakak atau adik kalian itu kan memiliki hubungan keturunan karena memiliki tetua atau bapak ibu yang sama, mungkin bapaknya sama atau bapak ibunya sama. Nah, kemudian kalian berkerabat atau berhubungan keturunan, memiliki keturunan. Nah, perkawinan antara individu yang mempunyai hubungan keturunan. Nah, ini dalam manusia dihindari biasanya. Dalam ternak bisa terjadi, ya, atau bahkan disengaja di dalam perbibitan unggas itu untuk menciptakan line atau galur biasanya terjadi menggunakan inbreeding. Nah, kemudian ada lagi outbreeding, lawan dari silang dalam atau silang luar. Perkawinan antar individu yang tidak memiliki hubungan keturunan. Mereka tidak berhubungan secara keturunan. Mereka melakukan perkawinan, nah perkawinannya adalah silang luar. Outcrossing, perkawinan individu yang tidak memiliki hubungan keturunan tetapi masih dalam satu bangsa. Ini ada spesifik lagi. Kemudian crossbreeding, perkawinan antar bangsa. Ini kalian sudah biasa mendengar saya kira. Oke, kalian nanti bisa membaca ya ternak-ternak apa saja yang diperoleh dengan misalnya crossbreeding, apa yang dihasilkan melalui inbreeding, outcrossing dan sebagainya. Bisa membaca di pustaka. Nah, berdasarkan kemiripan genotipik. Tadi kan berdasarkan kemiripan bisa fenotipik, tadi yang asortatif negatif dan positif itu, ada juga kemiripan genotipik. Nah, ini inbreeding dan outbreeding ini bisa dibagi. Outbreeding ini ada outcrossing dan crossbreeding, ya. Outcrossing itu tidak berkerabat tetapi masih dalam satu bangsa. Crossbreeding antar bangsa. Nah, crossbreeding itu bisa sistemnya adalah back cross, dikembalikan lagi ke atas, criss crossing, silang-silang, top crossing kebalikan dengan posisi yang bangsa yang di atas, atau crossbreeding lebih dari dua bangsa, atau rotasional crossbreeding. Jadi sekarang kawinkan dengan ini, yang besok dengan yang lain, yang berikutnya lagi dengan lain. Ini ada bisa two way rotasional, bisa three way atau bisa lebih. Ya, baca lagi di biasanya ini terjadi pada sapi ya, untuk menghasilkan bangsa sapi. Back crossing, criss crossing, top crossing, crossbreeding. Nah, kalau inbreeding itu mana saja yang termasuk inbreeding? Self fertilization ini biasanya terjadi pada tanaman penyerbukan sendiri ya, karena dia sendiri ya dia inbreeding, sangat kental inbreedingnya karena berdasarkan dari sumber genetik yang sama. Full ship atau kerabat kandung atau saudara kandung. Perkawinan antar kerabat kandung, full ship. Half ship, perkawinan antar kerabat tiri. Parent offspring mating, tetua dan anak melakukan perkawinan. Ini biasanya terjadi pada ternak ya. Full ship, half ship, parent offspring mating ini terjadi. Self fertilization ini pada tanaman. Nah, inbreeding. Dua individu mempunyai hubungan keturunan, kemudian melakukan perkawinan. Nah, jadi individu itu minimal mempunyai satu tetua bersama, atau bahasa lainnya adalah common ancestor. Tetua bersama, CA, common ancestor. Tetuanya sama, ya, memiliki minimal satu tetua yang sama. Jadi kalau kalian kakak adik kandung, tetua samanya berapa? 2, ya. Tetua samanya 2, yaitu bapak dan ibu. Tetapi kalau kalian saudara tiri, tetua samanya adalah 1, yaitu bapak saja misalnya kalau tiri dari bapak. Nah, individu itu mempunyai hubungan keturunan.
walaupun memiliki satu tetua yang sama. Jadi bisa lebih dari satu. Nah, jika individu itu mempunyai tetua bersama, berarti kedua individu tersebut mempunyai peluang memiliki gen yang identik pada satu lokus. Lokus kalian tahu tempat gen itu dari misalnya gamet yang panjang itu di suatu posisi tertentu, kemudian dia memiliki peluang gen tersebut sama, ya, identik karena berasal dari individu yang sama. Nah, itu berarti dia adalah perkawinan dari individu yang berkerabat. Ada peluang untuk memiliki gen identik karena tetua yang sama. Kalau mereka tidak berkerabat tetuanya, maka tidak ada peluang untuk ini. Peluangnya 0. Nah, jadi identiknya bukan identik karena yang lain, karena nanti misalnya gen A besar dengan A besar itu identik. Tetapi dia berdasarkan atau berasal dari individu yang lain. Nah, ini berarti bukan identik karena keturunan. Disebutnya nanti ada istilah identik karena functional. Identity, functional identity. Identik karena fungsi. Oke, jadi berkerabat itu bisa kolateral. Kolateral itu menyamping atau direct atau vertikal. Kalau kakak adik, kalian dengan adik atau dengan kakak itu kolateral, berkerabat kolateral. Tapi kalau kalian dengan bapak atau dengan ibu itu adalah direct. Direct itu berarti kalau digambar garis generasinya adalah dari atas ke bawah. Sedangkan kolateral itu di sampingnya. Oke, nah ini keduanya memiliki derajat kekerabatan tertentu, ya. Derajat kekerabatannya berbeda-beda. Masing-masing dua individu yang berkerabat itu derajat kekerabatannya berbeda-beda. Nah, bisa diukur dengan koefisien kekerabatan. Nah, kita akan melihat nanti bagaimana menghitung koefisien kekerabatan. Oke, nah jika dua individu itu berkerabat atau memiliki hubungan keturunan, kemudian terjadi perkawinan, maka perkawinannya disebut perkawinan inbreeding. Menghasilkan keturunan yang disebut inbred. Anak dari proses perkawinan inbreeding itu disebutnya individu inbred. INBRED, inbred. Oke. Nah, jika terjadi perkawinan inbreeding itu, maka ada gen itu identik secara fungsional dan identik secara replikasi. Ya, tadi absar itu bisa karena replikasi kan, dia mengganda, menduplikasikan diri. Sehingga nanti kalau ketemu lagi ya absar dengan absar, tapi bukan karena tidak hanya karena fungsionalnya, tetapi dia karena dia adalah dari individu yang sama, replikasi. Nah, ini nanti akan digunakan untuk mengukur proses pewarisan yang disebut dengan koefisien inbreeding atau koefisien silang dalam. Yaitu definisinya adalah peluang dua gen pada satu lokus pada satu individu identik karena keturunan. Jadi identiknya itu bukan identik karena fungsional, tetapi identik karena keturunan berasal dari individu yang sama. Jadi A besar misalnya itu A besarnya dari individu yang sama, sehingga nanti absar-absar. Tapi dua-duanya itu dari individu yang sama. Nah, itu peluangnya berapa ya? Pada satu lokus itu memiliki peluang untuk identik karena keturunan itu berapa? Itu yang disebut dengan koefisien inbreeding. Nah, ini hubungan langsung atau direct tadi yang vertikal, anak dengan tetuanya misalnya, atau anak dengan kakek neneknya misalnya. Hubungan antara dua individu di mana salah satu individunya adalah tetua dari individu yang lain. Ini tadi saya sampaikan, vertikal sifatnya. Nah, yang hubungan tidak langsung atau kolateral tadi, hubungan antara dua individu, nah disebabkan karena individu-individu tersebut mempunyai tetua yang sama. Tadi anak kandung misalnya, itu adalah kolateral. Atau anak tiri, saudara tiri maksud saya, adalah kolateral juga. Nah, oke. Nah, hubungan kedua individu itu apakah dia direct langsung hubungannya atau kolateral, memiliki disebut dengan koefisien kekerabatan, disimbolkan dengan R X Y. X itu individu yang satunya, Y individu yang satunya lagi. R itu coefficient of relationship atau hubungan atau koefisien kekerabatan. Lebih tepatnya lagi sebetulnya adalah koefisien kekerabatan genetik aditif ya. Nah, ini diukur dengan RXY, koefisien kekerabatan, yaitu besarnya peluang
bahwa dua individu yang berkerabat mempunyai kesamaan gen yang dibawa. Jadi kalau kakak dengan adik itu berapa sih probabilitas memiliki gen yang sama itu? Nah, kalau saudara kandung setengah misalnya. Nah, setengahnya itu adalah gen itu diwarisi dari kedua tetuanya. Memiliki gen yang sama. Dua anak itu memiliki gen yang sama itu probabilitasnya separuh kalau dia saudara kandung. Kalau saudara tiri adalah seperempat. Itu angka-angka magic. Nanti akan bisa kita tentukan pada saat menghitung koefisien kekerabatan. Nah, kemudian yang berikutnya lagi adalah koefisien inbreeding atau simbolnya Fx. Koefisien inbreeding untuk individu X, individu tertentu. Tadi Rxy koefisien kekerabatan dua individu X dan Y. Dua individu kan, X dan Y itu berkerabat. Nah, ini koefisien inbreeding itu milik salah satu individu. Individu X saja, apakah dia inbred, berarti memiliki koefisien inbreeding. Kalau dia bukan inbred, maka Fx-nya, F untuk individu itu adalah 0. Tidak memiliki koefisien inbreeding karena bukan dihasilkan dari perkawinan individu yang berkerabat. Atau dua individu tetuanya itu tidak berkerabat. Berarti dia tidak proses perkawinannya bukan perkawinan inbreeding sehingga anaknya bukan individu inbred. Nah, ini besarnya peluang dua gen pada satu lokus, pada satu individu identik karena keturunan tadi sama yang sebelumnya. Ini ilustrasinya, jadi ini individu jantan kode 1 misalnya gennya biar mudah merah ya, absar dari individu 1 ini merah. Kemudian ada individu 2 betina, gennya adalah kecil-kecil kuning. Untuk memudahkan dibedakan warnanya. Nah, ini mereka tidak berkerabat. Ini garis titik-titik melambangkan hubungan kekerabatan. Karena tidak ada informasi tetuanya, maka asumsinya adalah mereka tidak berkerabat. Maka kalau tidak berkerabat, maka R12 sama dengan 0. Nah, ini R-nya R12, R1 dan 2 koefisien relationship atau koefisien kerabatan untuk individu 1 dan 2 sama dengan 0. Karena mereka tidak berkerabat. Nah, misalnya mereka kawin. Nih. Nah, muncul individu 3, bagaimana gennya? Karena di sini absar merah-merah, maka gametnya hanya satu peluang saja absar. Yang ini demikian juga kuning saja. Oke, ini berarti heterozigot absar A kecil, warnanya merah dan kuning. Oke, nah individu 4 ini muncul lagi satu. Ini genotipanya absar warnanya kuning tapi untuk membedakan ya. Ini kawin dengan 3. Nah, 4 dan 3 juga tidak ada informasi tentang ke atasnya, yang 3 ada ke 1 tapi 4-nya tidak ada. Maka kita bisa asumsikan bahwa mereka juga tidak berkerabat. R-nya sama dengan 0. R berapa? R43 atau R34. Oke. Nah, kalau 43 kawin, kita misalnya menghasilkan individu 6. Nah, bagaimana genotipanya? Ini A besar hijau ya. Hijau berarti A besar. Ya, di sini bisa A besar atau A kecil, merah atau kuning. Berarti ada dua macam. Nah, ini kan. Nah, macamnya. Nah, oke, ada dua macam. Jadi ini kalian sudah kenal saya kira. Nah, kemudian misalnya ada individu baru 5 ini. Gennya kecil-kecil, warnanya putih. Supaya menunjukkan perbedaan. Nah, 3 dan 5 juga tidak berkerabat, maka R3 dan 5 sama dengan 0. Kalau mereka kawin, bagaimana genotipa yang mungkin terjadi? Ya, tinggal ini hanya gametnya A kecil, putih. Ini merah dan kuning, maka berarti ada merah putih besar ya, merah ini dan kuning putih. Kita lihat individu 7 adalah merah putih dan kuning putih. Nah, kalau 6 dan 7 kawin, nah apa yang terjadi? 6, 7 itu dia berkerabat tidak? 6 dan 7. Anak dari 3, semuanya dari anak dari 3. Ya. Nah, ini kalian berarti sudah tahu ini berkerabat berarti. Berkerabat apa ini? Berkerabat tiri atau kandung? No. Kalau yang tetuanya sama itu hanya satu, berarti berkerabat tiri. Kawin, berarti ini perkawinan individu yang berkerabat, kan 6 dan 7 kan berkerabat. Maka prosesnya adalah perkawinan inbreeding. Bagaimana genotipanya? Nah, ini semua peluang ini muncul kan? Merah dengan merah, ada merah dari sini dengan putih, hijau dengan merah, hijau dengan putih dan sebagainya. Semua peluang ditulis di bawah ini, semua peluang gamet yang mungkin untuk memunculkan genotipa. Nah, seperti ini munculnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, nah seterusnya dihitung.
Nah, kemudian kita akan melihat yang ini. Ini adalah, oke, iya, identik karena keturunan. Ya, ini karena keturunan. Ini A besar dari sini, mewarisi dari 1. A besar kuning dari mana? A besar kuning dari mana? Dari 6. Dari 3. Dari 3. Kuning merah dari mana? Kuning merah dari mana? Kuning merah. Kuning merah. Ini sama juga, dibalik kan? Hanya dibalik saja. Ini dibalik. A besar A kecil, ini A besar A kecil dibalik saja. Dari 3. Kemudian A kecil-kecil. A kecil-kecil dari mana? Dari individu 2. Nah, jadi ini adalah identik karena keturunan. Identik karena ini 3, ini dari 1 dan dari 2. Ini semuanya adalah identik karena keturunan. Kemudian ada lagi identik yang dari sebagian ini, sebagian adalah identik juga. Ini A kecil, A kecil, A kecil, A kecil, A besar, A besar. Masih ada lagi nggak yang identik? Ini A besar, A besar juga. Ya. Nah, itu adalah identik secara fungsional. Karena gen A kecil dengan A kecil berarti secara fungsi dia sama. A besar dengan A besar secara fungsional sama. Oke, jadi ada identik karena keturunan dan identik karena fungsional fungsinya. Oke, ini struktur di pedigree-nya sama, keturunannya masih tadi. Akibat genetik dari perkawinan inbreeding. Nah, individu 6 maupun 7, nih 6 dan 7, memiliki tetua bersama. Individu 3, ini kan tetua bersama. Ya, karena dari 6 dan 7 ini tetuanya adalah yang sama adalah 3, maka disebut tetua bersama atau common ancestors dari 6 dan 7 itu adalah individu 3. Akan mempunyai peluang memiliki gen yang sama yang merupakan hasil replikasi gen dari individu 3. Jadi ini tadi melakukan perbanyakan gen kan kalau pembentukan gamet itu, ya, kemudian dia akan nanti ketemu ke sini ke 6, ini ke 7, nanti ketemu. Nah, ini berarti ada peluang, ya, peluang identik dari individu 3. Nah, besarnya peluang individu 6 dan 7 mempunyai gen yang sama. 6 dan 7 itu berapa peluangnya untuk memiliki gen yang sama? Diukur dengan koefisien kekerabatan yang dilambangkan dengan R67. 6,7 boleh atau 6,7 boleh. Tapi sebaiknya jangan digabung 67 karena 67 berarti 67. Tapi dipisahkan 6,7 atau 6,7. Artinya koefisien kekerabatan individu 6 dan 7, ya. Oke, 6 dan 7. Nah, individu 8 hasil perkawinan dari 6 dan 7. 6 dan 7 kan berkerabat karena tadi dia berasal dari individu 3 yang sama, tetua yang sama 3. Maka 6 dan 7 ini kalau kawin, ini kan kawin, berarti 8 ini adalah hasil perkawinan inbreeding. Berarti 8 adalah individu inbred. Nah, ini individu tersilang dalam atau inbred. Dengan tetua bersama 3. Common ancestors dari 8 ini adalah 3. Kalau kita bicara 6 dan 7, common ancestors-nya, common ancestor-nya itu 3. Individu 8, common ancestor-nya berapa? 3 juga. Oke. Dengan tetua bersama 3 mempunyai peluang mendapatkan gen yang identik berasal dari individu 3 melalui 6 dan 7. Besarnya peluang individu 8 mendapat 2 gen identik karena keturunan individu 3 diukur dengan koefisien inbreeding yang dilambangkan dengan X tadi. X-nya adalah 8. Jadi F8. Berapa F8? Nah, kita akan melihat nanti bagaimana cara mengukur R67 dan F8. Nah, ini adalah RxY untuk menghitung koefisien kekerabatan dua individu, Rx dan Y. Nah, kalau ini berarti R6 dan 7. Nah, rumusnya nanti mirip dengan yang koefisien inbreeding juga. Di sini ada sigma, ada setengah, ada pangkat N1 tambah N2, ada dalam kurung 1 plus FA. FA adalah koefisien inbreeding. Tadi kan pada slide sebelumnya F itu koefisien inbreeding. Untuk A itu adalah common ancestors. Ini penjelasan di sini dibaca lagi ya. Koefisien inbreeding tetua bersama individu X dan Y. Individu 6 dan 7 berarti adalah di sini adalah F3 ini berarti F3. Nah, di sini adalah dibagi dengan
ini akar 1 plus fx kali 1 plus fy. Fx itu adalah tetua satunya, fy adalah tetua yang satunya lagi. 1 plus f6, 1 plus f7. Nah, kalau mereka bukan inbred, berarti 0. Ini apakah inbred? Tidak memiliki tetua bersama, kan? Ini 4 lepas dari 3, 5 juga demikian. Maka f6 dan f7 ini 0. Nah, ada sigma di sini. Sigma itu artinya adalah jumlah seluruh peluang jalur ke tetua bersama. Karena nanti ada kasus perkawinan yang tetua bersamanya tidak hanya satu, maka kita jumlahkan. Ya, sigma di sini. Nah, coefficient inbreeding ini rumusnya mirip. Hanya sekarang adalah fx, tadi ada rxy, sekarang adalah fx karena kita ingin mencari coefficient inbreeding suatu individu. X yaitu 8 di sini. Rumusnya mirip nih, setengah kali sigma kali setengah ini sama ini juga sama. Yang beda adalah pembagi tadi, tidak ada pembaginya. Penjelasannya sama, ya, penjelasannya sama. Cara menghitung coefficient inbreeding. Nah, cara yang klasik dan mudah untuk menjelaskan bagaimana individu itu berkerabat menggunakan jalur panah kalau jalur generasi. Nah, ini pertama, cari pejantan dan induk, tetua jantan dan tetua induk, tetua betina. Dari individu inbred yang akan dihitung coefficient inbreedingnya. Jadi kita menduga dulu individu, tentukan nanti individu yang diduga inbred itu mana, 8 misalnya. Nah, 8 kita cari tetuanya yaitu 6 dan 7. Setelah itu carilah tetua bersamanya, 6 dan 7 tetua bersama. Caranya dari 6 dan 7 ini ke arah panah lawan arah. Jadi 6 ke arah lawan panah naik. Kalau mereka bertemu dari kedua tetua itu pada satu individu, berarti individu yang tempat bertemunya disebut adalah tetua bersama. Ini tetua bersama. Jadi 6 ke atas, dari 7 ke atas ketemu di 3. Nah, berarti individu 8 memiliki tetua bersama 3. Ya. Oke. Dari 6 dan 7 tetua bersamanya adalah 3. Oke. Nah, hitung jumlah garis generasi dari tetua jantan ke tetua bersama, dari tetua betina ke tetua bersama. Garis generasi itu jumlah panah saja. 6 ke 7 ada berapa panah? 1. 7 ke 3, 1. Ya. Jadi N1-nya 1, N2-nya 1. Nah, nanti di rumusnya masih ada tambah tadi kan 1 kan. Untuk setiap tetua bersama, kemungkinan seluruh jalan yang dapat. Tadi saya sampaikan. Pada beberapa kasus, banyak kasus nanti individu ini 6 dan 7 atau individu 8 ini nanti memiliki tetua yang tetua bersamanya lebih dari satu. Ketemunya tidak hanya di satu titik sini. Nanti ada contoh berikutnya. Nah, kalau lebih dari satu maka semua jalur itu dihitung. Makanya tadi simbolnya adalah sigma. Oke, kita lihat. Nah, ini patokannya dalam menelusuri garis generasi tidak boleh searah dengan anak panah. Jadi dari 6 ini tidak boleh searah anak panah. Kalau misalkan nanti ada jalur yang searah anak panah tidak boleh, maka harus berlawanan. Naik, trek 7 naik di sini. Nah, satu perjalanan penelusuran ialah dari pejantan lewat tetua bersama ke induk. Nah, ini jalurnya satu penelusuran seperti ini. Nah, oke, ini satu jalur, nanti ada jalur yang lain kalau ketemu. Oke, jadi jalur satu penelusuran ini tidak boleh individunya ini dilewati 2 kali. Jadi hanya 1 kali saja. Kalau sudah pernah lewat ke sini, berarti ya sudah, tidak bisa dilewati lagi. Nah, macam-macam perkawinan inbreeding tadi sudah, self fertilization, full ship. Kita lihat dulu bagaimana full ship itu atau saudara kandung, kerabat kandung. Ini 1 dan 2 kawin, munculkan 3. 1 dan 2 kawin, munculkan 4. 3 dan 4 berarti saudara apa? Saudara kandung karena sama-sama dari anak 1 dan 2. Nah, 3 dan 4 kalau kawin, ini full ship mating, berarti perkawinan antar kerabat full ship. Apa namanya? Bukan half ship. Kandung, ya, kerabat kandung. Kalau half ship itu setengah kandung atau tiri. Ini, nah perkawinan antar saudara kandung munculkan 5. Nah, ini adalah perkawinan full ship. Kalau half ship ini kemudian oke, ini tidak berkerabat. Oke, 4, kemudian 3,
Ini 2 dan 3 kawin. Nah, 4, 5 ini kan halsip, saudara tiri, karena hanya memiliki tetua 2. Nah, ini tadi memiliki tetua bersama 4 dan 3 itu 1, ini 1 jalur, kemudian dari 3, 4 ini 1 jalur lagi, jadi ada 2. Nanti makanya sigma itu ada 2 jalur, ya. Nah, kalau ini kemudian 4, 5, tetua bersamanya 2, kemudian mereka kawin, munculkan individu 6. Jadi tetua bersamanya adalah 2 saja. Parent offspring, nih 2 dengan 1 kawin, 3, kemudian 3 dengan 1 kawin, muncul 4, 4 dengan 1 kawin, muncul 5. Terus ya ini berarti perkawinan anak dengan tetuanya, seperti ini. Oke, contoh menghitung koefisien inbreeding. Ini, nah ini 1, 2 kawin. Jadi paling mudah adalah menggunakan, paling sederhana ya, menggunakan diagram anak panah seperti ini. Ditarik garis dan sebaiknya untuk menunjukkan anak dan tetua dan anaknya, garisnya adalah ke bawah, jangan ke samping persis, tapi agak turun supaya jelas bahwa 1 ini adalah tetua dari 4 atau 1 menghasilkan anak 4. 4 adalah anak dari 2. Ini makanya garis vertikal, garis generasinya demikian. Oke, ini 3 kemudian kawin dengan 2, 3 dengan 1 muncul 5. 4 kawin dengan 5 muncul 7. 4 dengan 4 menghasilkan anak 6. 5 menghasilkan anak 5 kawin dengan 7 menghasilkan 8. 6 kawin dengan 7 menghasilkan 9. Kemudian 9 dengan 8 menghasilkan individu 10. Nah, ini kompleks nih, sudah ya. Nah, tugasnya adalah menghitung koefisien inbreeding semua individu inbred. Nah, tentukan semua individu inbred. Di sini saya warnai orange, mudah, tapi nanti kalian adalah mencari sendiri. Nah, kemudian tugasnya lagi, hitung koefisien kekerabatan antara individu 8 dan 9. Di sini berapa? R89 atau R98. Nah, penjelasannya individu inbred adalah 7, 8, 9, 10. Jadi, dari generasi yang atas ini dicari apakah misalnya 1, 2, dan 3 ini pasti bukan inbred karena tidak ada perkawinan yang di atasnya ya. Kalau 4 dicoba apakah dia inbred, ini anak dari 1, ini anak dari 2, tapi 2 dan 1 tidak nyambung ke tetuanya, sama, tidak punya common ancestor, berarti bukan inbred. 5 demikian juga. Oke, 6 anak 4, tapi hanya anak 4, bukan anak 1 atau anak siapa, ini berarti bukan inbred. 7, bagaimana 7? Apakah 7 inbred? Kita lihat, 7 itu anaknya 4 dan 5. 4 dan 5 kita tarik ke atas dari masing-masing jalur tetua. 4 ke 1, 5 ke 1. Nah, berarti ini tetua bersama. Tetua bersama dari individu 4 dan 5 melakukan perkawinan menghasilkan 7. Berarti individu 7 itu adalah inbred dengan koefisien dengan tetua bersama individu 1. Oke, ini inbred. 8 tetua 7 dan 5. Nah, dari 7 ke mana ketemunya di tetua bersama? Ini tek tek 5 tek. Nah, berarti ini adalah individu inbred dengan tetua bersama 1. Oke, nanti kita lihat individu 8 tetua bersama 1 dan 5. Nah, ini 1 dan 5. Nanti ini dibantu karena ini perkawinan yang tadi parent offspring mating. 7 dan 5 kawin, nah menghasilkan 8. Ini dibuat anak panah ke sini untuk melihat bahwa dia adalah tetua dari 8 yang kawin dengan 7. Oke, jadi 1 dan 5. Individu 9 bagaimana tetua bersamanya? Yaitu ketemu di 4 dan setelah itu ketemu di 1. Ini 6, 4, 1, 7. Nah, ini 7 tidak boleh ke sini ya, karena tadi 6, 4, 1 tidak boleh, 7, 4, 1 tidak boleh. Jadi 6, 4, 1, 7, 5, 1. Nah, ini berarti tadi individu 9 adalah 4 dan 1 tetua bersamanya. Di sini tadi sudah, kemudian di sini juga bisa. Individu 10 lebih kompleks, tetua bersamanya banyak. 7 tetua bersama.
5 tetua bersama, 4 tetua bersama, 1 tetua bersama. Silakan nanti kalian gambar sendiri apakah betul individu 10 memiliki tetua bersama 5, 7, 4, dan 1. Nah, menghitung koefisien inbreeding individu 7. Tetua bersamanya ini saya pecah ya, garis pedigrinya seperti ini. 1, 4, 1, 5, 4, 5 kawin 7. Nah, hitung N1, N2-nya. Oke. N1 oke, jadi ke atas dulu. Nah, ini kan. Nah, individu 7 berapa koefisien inbreeding-nya? Adalah anak dari 4 dan 5. Dari 4 dan 5 itu dicari garis ke tetua bersama itu 1. Nah, ini ada berapa panah? Dari 4 ke 1. 1. Dari 5 ke 1, 1. Oke. Oh, sorry. Nah, ini. Setengah pangkat 1 ditambah 1 ini N1, 1, N2-nya 1 ditambah 1 koefisien tadi dikalikan dengan 1 plus 0. 0 itu karena F1 itu 0. Ini adalah FA, yaitu F individu 1, seper-8. Jadi F7 adalah seper-8. Oke? Ingat-ingat F7 seper-8. Sekarang F8. 8 ini. Tadi F7 sudah seper-8 ya. Nah, F8 ini kita lihat tetua bersamanya. Nah, 5. Ini pertama tetua bersamaannya 5. Bagaimana menggambar 5 itu seperti ini. Jadi 4 ke 7, 5 ke 8. Nah, ini seperti ini. Iya, diturunkan ke sini. Seolah-olah turun supaya sejajar untuk tetua biar mudah. 7 dan 5. Kemudian maka jumlah anak panahnya adalah dari 7 ke 5, 1. Dari 5 ke 5 kan nggak ada. Makanya ditulis 0 ini. Ini yang satu berikutnya adalah koefisien konstanta tadi. Kemudian F5 itu 0. Ini makanya 0. Maka individu 8 dari tetua bersama 5 nilainya adalah seperempat koefisien inbreedingnya. Jadi ini satu jalur ini satu, nanti seperempat. Maka ada jalur lain lagi. Makanya tadi kan simbolnya sigma, ada berapa jalur yang mungkin. Nah, sampai ini yang sudah tetua bersama 5 sudah selesai. Sekarang tetua bersama 1. Ini sekarang tetuanya 7 dan 5. Dari sini 7, 4, 1, berarti ada 2 garis generasi, 2 anak panah, 2, N1-nya 2. Dari 5 ke 1, N1-nya 1. Nah, berarti ini ya. Oke. Ya, ini gambar skemanya dipisah. Nah, 7 tidak, karena tidak ke 5, maka tidak perlu digambar. Nah, ini 2, 1, 1, ini kan 2, ini 1. Ini berarti 2 plus 1 tambah 1 sama F1-nya 0, berarti 16. Maka berarti koefisien inbreeding individu 8 adalah jumlah. Nah, ini jumlah dari tetua bersama melalui tetua bersama 5 dan melalui tetua bersama 1. Ini seperempat ditambah seper-16 sama dengan 5/16. Jadi koefisien inbreeding individu 8 adalah 5/16. Bukan seperempat, bukan seper-16, tapi jumlah antara seperempat dan seper-16 yaitu 5/16. Oke, saya kira demikian ya. Ini agak percepat sama tidak akan saya jelaskan. Nah, kemudian ini adalah bukan satu-satunya cara untuk menghitung koefisien inbreeding. Ada lagi cara yang lain. Ini saya nanti kalian baca sendiri. Oke, nanti dibaca bagaimana mendapatkan ini kompleks. Nah, ini adalah metode kedua. Nah, menggunakan tabular method, tabular. Jadi kita bentuk seperti ini ya, kalau ada atau yang sudah bentuk tadi skema tadi, panah tadi. Nah, nanti caranya adalah kita menggunakan tabular. Ini seperti ini, kita konversi ke ini ya. Nah, ini seperti ini. Kita konversi skema diubah dahulu menjadi diagram jalur, kemudian cari individu inbred dan tetua bersamanya. Jadi ini boleh dimiringkan tadi ke bawah ya, atau seperti ini. Ini berarti tetua bersama individu inbrednya adalah ini B, karena B anak dari E dan D yang ketemu di F. Nah kan. Nah, kemudian C juga demikian juga. Nah, oke. Ini ada K lagi kompleks. Oke, panjang. Nah, tapi intinya adalah nanti kita menghitung
ini menggunakan metode tabel. Jadi kita cari tetua bersamanya. Individu inbred-nya itu di sini kita duga B, berarti punya tetua bersama kan, kalau individu itu inbred. Maka F ditaruh di tengah sini. Ditaruh di tengah sini, ditarik garis ke kiri sampai ke tetua yang satunya. Ada berapa jalur? Ini satu jalur E dan ke kanan jalur D. Berarti artinya B itu anak dari E dan D dengan tetua bersama F. Sama, yang kemudian menghitung N1, N2. Ini ada berapa panah? Ini satu, ini satu. Berarti N1-nya N1 itu dari tetua bersama ke tetua yang satunya, dari N2 itu dari tetua bersama ke tetua yang lainnya lagi. Ini masing-masing satu. Nah, ini kalau titik-titik berarti tidak dihitung. Ya, 0. Nah, ini 1. Ini ada tetua bersamanya. Jadi ini panahnya itu bermakna arahnya ya. Kalau ke kiri itu ke tetua yang satunya, kalau ke kanan ke tetua yang lainnya. Jadi ini tetua bersamanya adalah F. Ini kan di sini F. F itu sampai kepada E bagi tetua dari J dan sampai kepada B, tetuanya berarti E dan B. Nah, F yang ke E ini satu garis generasi, F ke D ada dua, yaitu melalui D dan B, satu dan satu, makanya dua. Nah, dijumlah. Maka kemudian dijumlah lagi ini, FJ itu sama dengan hasil jumlah seperempat dengan seper-16. Ini adalah seper-8 karena hanya ada satu jalur. Nah, individu C, jalurnya ada, tetua bersamanya ada 3. Masing-masing dihitung, ya seperti tadi. 9/16, 1/16, dan sebagainya. Kemudian kita jumlah. Ini F untuk individu C ada 14. Demikian juga X dengan cara yang sama. Nah, itu bukan cara satu-satunya, ya, bukan cara dua-duanya. Ada cara lagi, yaitu dengan tabular method, cara yang lain. Nah, nanti kalian melihat di LDRU ada panduannya ya. Saya punya link yang akan saya sertakan ya, bagaimana cara menghitung koefisien inbreeding menggunakan model yang lain. Nanti ini ada saya tugas, saya merekomendasikan menggunakan diagram anak panah yang mengerjakannya lebih mudah. Tapi kalau kalian memilih dengan metode yang lain boleh. Metode yang tabular atau yang metode yang tabular yang saya terangkan menggunakan video di YouTube saya. Oke, tentu saja kalau kalian merasa bermanfaat video saya, boleh like and subscribe dan share tentunya. Oke, ini tugas untuk kelas A, ini tugas kelas B, tugas kelas C, dan tugas kelas D. Kalian di kelas mana dikerjakan sesuai dengan kelasnya. Saya kira demikian video hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada diskusi kita bisa lakukan diskusi pada kesempatan yang berikutnya.